Negara di mana para pejuang melakukan tarian lompat untuk memenangkan pasangan, di mana suku-suku menukar sapi untuk mendapatkan istri, dan yang menjadi rumah bagi komunitas albino terbesar di dunia. Kedengarannya tak masuk akal, bukan? Namun, inilah kenyataan hidup di Tanzania, salah satu negara yang paling memikat dan penuh misteri di Afrika Timur. Terletak di jantung Afrika Timur, Tanzania menarik perhatian dengan geografinya, keberagaman budaya, dan warisan kunonya. Dikelilingi oleh Samudra Hindia di sebelah timur, negara yang luas ini membentang lebih dari 360.000 mil persegi, atau sekitar 940.000 kilometer persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di benua ini. Di dalam wilayah ini terdapat beberapa keajaiban alam yang luar biasa, termasuk Taman Nasional Serengeti dan Kawah Ngorongoro, yang terkenal dengan kekayaan satwanya. Lebih jauh ke timur laut menjulang Gunung Kilimanjaro, sebuah gunung berapi yang tidak aktif dengan ketinggian hampir 20.000 kaki di atas permukaan laut. Di sebelah barat, Tanzania bertemu dengan Danau Tanganyika yang besar, salah satu danau terdalam dan tertua di bumi, begitu luas hingga menyerupai lautan dalam. Dan di utara berdiri raksasa alam lainnya, Danau Victoria, danau terbesar di Afrika dan danau air tawar terbesar kedua di dunia. Tanzania memiliki populasi lebih dari 71 juta orang dan menjadi rumah bagi lebih dari 120 komunitas etnis yang berbeda, masing-masing dengan adat, bahasa, dan cara hidupnya sendiri. Ini adalah tanah yang dihuni oleh orang-orang luar biasa, seperti suku Maasai, pejuang tangguh yang mampu memburu singa dan hidup berdampingan dengan mereka, yang mengukur kekayaannya dengan jumlah sapi. Ini juga adalah tanah suku Hadza, suku yang hidup persis seperti nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu, memilih pasangan hidup berdasarkan kemampuan bertahan hidup, bukan berdasarkan harta atau penampilan. Bahasa yang paling dikenal di sini adalah Swahili, simbol identitas dan persatuan di Afrika Timur. Meskipun berasal dari pesisir, Swahili telah berkembang menjadi bahasa umum yang digunakan oleh jutaan orang. Hal yang menarik tentang Swahili adalah cara uniknya dalam mengukur waktu. Hari dimulai pada pukul 1 pagi, ditandai dengan matahari terbit, bukan pukul 12. Ini berarti bahwa pukul 10 pagi dalam waktu barat disebut jam 4 dalam Swahili. Sistem ini mencerminkan pandangan tentang waktu yang sepenuhnya bergantung pada cahaya matahari dan ritme alam di wilayah tersebut. Tanzania memiliki salah satu populasi penderita albinisme terbesar di dunia. Sekitar 1 dari setiap 1.400 bayi lahir dengan kondisi ini. Di negara yang sebagian besar penduduknya memiliki kulit gelap, mereka yang menderita albinisme menonjol dan seringkali menghadapi diskriminasi yang berat. Banyak dari mereka menjadi sasaran karena kepercayaan palsu dan ketidaktahuan mengenai kondisi mereka. Di beberapa bagian negara ini, sebagian orang secara keliru percaya bahwa tubuh mereka dapat membawa keberuntungan atau kesuksesan. Gagasan yang merugikan ini telah membuat banyak orang dalam bahaya. Selain bahaya tersebut, orang-orang dengan albinisme juga mengalami penolakan dalam keluarga dan komunitas mereka sendiri. Situasi orang dengan albinisme di Tanzania tetap menjadi salah satu masalah hak asasi manusia yang paling menyakitkan di Afrika. Jika Anda masih mengikuti hingga bagian ini, tinggalkan angka 3 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mengikuti perjalanan ini. Sekarang, mari kita bertemu dengan suku Maasai, di mana sapi seorang pria tidak hanya menentukan kekayaannya, tetapi juga berapa banyak istri yang dapat ia miliki. Suku Maasai, yang berasal dari lembah Nil, pindah ke selatan lebih dari 500 tahun yang lalu. Mereka menetap di lembah Rift dan menjadi terkenal karena keterampilan mereka dalam menggembala dan bertempur. Tanah suku Maasai dipenuhi tantangan. Singa, macan tutul, dan hiena adalah bahaya yang konstan. Untuk bertahan hidup, orang Maasai mengembangkan keterampilan luar biasa. Rumah mereka, yang disebut boma, dibangun dengan bentuk melingkar dan dikelilingi oleh tiang kayu tinggi untuk perlindungan dari binatang buas. Secara historis, ritual inisiasi seorang pejuang
melibatkan berburu singa untuk membuktikan keberanian dan peralihan ke kedewasaan. Meskipun adat ini telah berubah untuk melindungi populasi singa, makna dari keberanian tetap sangat dihargai. Kelangsungan hidup suku Maasai sangat bergantung pada penggembalaan sapi, yang bagi mereka lebih dari sekadar sumber makanan. Sapi melambangkan kekayaan, iman, dan keluarga. Setiap sapi diperlakukan dengan perhatian besar, diberikan makanan, perlindungan, dan rasa hormat seperti anggota keluarga. Sapi juga digunakan sebagai mahar pernikahan dan menunjukkan status sosial. Jumlah sapi menentukan kekayaan seorang pria dan berapa banyak istri yang dapat ia pelihara. Para tetua, yang disebut moru, berfungsi sebagai penjaga adat dan menjadi hakim saat konflik muncul. Suku Maasai juga dikenal karena tarian lompat tradisional mereka, yang disebut adumu, saat acara inisiasi dan upacara besar lainnya. Para pejuang muda berkumpul dalam sebuah lingkaran, bergiliran melompat setinggi mungkin. Diet tradisional mereka juga sangat khas, seringkali mencampurkan susu sapi dan darah, melambangkan hubungan mendalam mereka dengan alam. Sementara Anda menonton ini di perangkat yang terhubung ke internet, ada orang-orang di Tanzania yang belum pernah melihat listrik, tidak pernah menggunakan uang, dan sama sekali tidak tertarik untuk mengubah gaya hidup mereka. Saat ini, hari ini, ada orang Hadza yang bangun di Tanzania dan memulai hari mereka persis seperti nenek moyang mereka 10.000 tahun yang lalu. Mereka mendiami daerah terpencil di sekitar Danau Eyasi di utara Tanzania. Di salah satu daerah paling terisolasi dan tidak ramah di negara ini, mereka adalah salah satu kelompok pemburu pengumpul terakhir di dunia. Setiap pagi, pria Hadza bangun dan membuat alat berburu mereka dari cabang-cabang, batu, dan tulang. Mereka tidak memiliki rencana cadangan, fasilitas penyimpanan, atau toko bahan makanan. Jika mereka tidak berhasil berburu, mereka tidak makan. Sementara itu, wanita dan anak-anak mengumpulkan akar, buah liar, dan madu yang dianggap sebagai harta sejati. Suku Hadza memiliki kemitraan dengan burung liar yang disebut honey guides. Burung ini secara harfiah memimpin manusia ke sarang lebah yang tersembunyi sebagai imbalan atas sebagian madu. Mereka hidup di gua-gua atau struktur sementara yang terbuat dari daun dan cabang. Yang paling mencolok adalah struktur hubungan mereka, cemburu dan kepemilikan, perasaan yang mendominasi hubungan modern. Hampir tidak ada dalam budaya Hadza. Mereka telah menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan setara yang memberikan gambaran tentang bagaimana manusia purba hidup selama ribuan tahun. Tanzania tidak hanya menonjol karena lanskapnya, tetapi juga karena kehangatan orang-orangnya. Cermin dari hubungan budaya ini adalah tarian pacaran yang dikenal dengan ngoma, yang sering dipraktikkan oleh suku-suku seperti Hehe dan Nyamwezi. Ritual ini merupakan ekspresi kecantikan dan hasrat yang terjadi secara teratur di desa-desa di seluruh negara. Tarian ini menggabungkan gerakan sensual dan nyanyian ritmis, memungkinkan orang muda untuk berinteraksi secara terbuka. Ini adalah cara yang diterima secara budaya untuk menunjukkan ketertarikan romantis dan menilai kecocokan. Melalui dentuman drum yang memikat dan koreografi, para peserta menyampaikan pesan yang berkisar dari pujian hingga godaan romantis. Tidak mungkin membicarakan Tanzania tanpa menyebut Taman Nasional Serengeti. Tanah yang luas ini terkenal di seluruh dunia karena migrasi besar. Sebuah peristiwa alam di mana jutaan wildebeest, zebra, dan antelop bergerak melintasi padang rumput setiap tahun mencari air dan tanah penggembalaan baru. Dalam perjalanan mereka menghadapi predator mematikan seperti singa dan buaya, menciptakan tontonan yang menakjubkan yang memperlihatkan naluri bertahan hidup yang kuat dan tak kenal lelah. Di antara keajaiban alam Tanzania, berdiri Gunung Kilimanjaro yang menjulang tinggi, disebut sebagai atap Afrika. Gunung berapi yang tidak aktif ini menjulang tinggi dengan puncak yang tertutup salju, yang terlihat tidak sesuai dengan dataran Afrika yang hangat. Ini adalah gunung tertinggi di benua ini dan masih memiliki gletser di puncaknya. Simbol ketahanan alam yang abadi. Mereka yang mendakinya melewati lingkungan yang sangat berbeda. Dari hutan hujan yang subur
hingga zona alpin yang dingin. Situs luar biasa lainnya adalah Kawah Ngorongoro, sebuah kaldera besar yang terbentuk dari runtuhnya gunung berapi kuno. Surga alam ini menjadi tempat tinggal bagi salah satu populasi satwa liar terpadat di Afrika. Di dalam cekungan luasnya, 5 besar, singa, gajah, badak, kerbau, dan macan tutul hidup berdampingan dalam keseimbangan. Ini juga merupakan rumah bagi suku Maasai yang merawat sapi mereka di dekat kawanan liar, memberikan pandangan langka tentang hidup berdampingan dengan alam. Tanzania tidak hanya kaya akan budaya, alam, dan keragaman, tetapi juga dikenal sebagai tempat kelahiran kemanusiaan. Di tanah ini, di wilayah Ngorongoro, para arkeolog menemukan beberapa fosil manusia tertua yang pernah dikenal, yang diperkirakan berusia lebih dari 2 juta tahun, bersama dengan sisa-sisa kuno ini. Alat batu sederhana ditemukan, mengungkapkan bukti pertama dari inovasi manusia. Daerah ini, yang terletak di dalam kawasan konservasi Ngorongoro, adalah situs prasejarah yang sejati, tempat cerita evolusi manusia pertama kali mulai terungkap. Mungkin penemuan paling luar biasa di Tanzania adalah jejak Laetoli, yang terletak sekitar 28 mil atau 45 km dari Olduvai. Jejak ini, yang berusia sekitar 3,6 juta tahun, terpelihara dengan luar biasa dalam lapisan abu vulkanik yang mengeras, memberikan gambaran yang jelas tentang masa lalu kita yang jauh. Tanzania memiliki salah satu tempat paling luar biasa di bumi, Danau Natron. Pada pandangan pertama, danau ini tampak tenang, dengan air berwarna merah dan dikelilingi oleh bukit-bukit vulkanik. Tetapi di balik permukaannya yang tenang terdapat dunia yang keras dan berbahaya. Airnya dapat mencapai suhu lebih dari 140 derajat Fahrenheit atau sekitar 60 derajat Celcius dan memiliki pH yang sangat tinggi, bertindak hampir seperti zat korosif alami. Setiap hewan yang jatuh ke dalam danau ini dapat menjadi terkalsifikasi, berubah menjadi sosok seperti batu, menciptakan pemandangan yang menyeramkan dan memikat. Namun, di lingkungan yang mematikan ini, flamingo berkembang biak, menggunakan danau ini sebagai tempat bersarang. Sebaliknya, ada Danau Victoria, danau terbesar di Afrika dan sumber kehidupan yang besar. Dibagi oleh Tanzania, Kenya, dan Uganda, danau ini memberikan makanan dan mata pencaharian bagi jutaan orang, terutama melalui perikanan tilapia Nil dan transportasi lokal. Meskipun kini menghadapi masalah modern seperti polusi, danau ini terus menjadi jalur hidup penting di jantung benua ini. Di Tanzania, ada pohon-pohon yang sangat tua dan dihormati, sehingga mereka dianggap sebagai jembatan antara dunia hidup dan dunia mati. Pohon baobab, yang dikenal sebagai pohon kehidupan, mendominasi lanskap dengan batangnya yang besar dan berkelok yang tampak seperti dipahat oleh alam itu sendiri. Pohon baobab bisa hidup lebih dari 2000 tahun dan mencapai ketinggian 100 kaki. Penampilannya yang sangat unik membuat banyak orang berkata bahwa pohon-pohon ini tampak seperti pohon yang ditanam terbalik, dengan akar yang mengarah ke langit. Namun, yang membuat baobab benar-benar luar biasa adalah makna spiritualnya. Berbagai suku di Tanzania percaya bahwa pohon-pohon ini menjadi tempat tinggal roh nenek moyang, berfungsi sebagai jembatan suci antara dunia. Setiap hari, ritual inisiasi, pernikahan, upacara penyembuhan, dan pemakaman dilakukan di bawah naungan pohon baobab yang telah menyaksikan ribuan tahun sejarah manusia. Pentingnya baobab dalam kehidupan praktis juga luar biasa. Batangnya yang berongga menyimpan jumlah air yang sangat banyak, berfungsi sebagai reservoir alami selama periode kekeringan. Setiap hari, gajah, monyet, dan komunitas manusia mengandalkan baobab untuk bertahan hidup di daerah yang kering. Pohon ini benar-benar menjaga kelangsungan hidup seluruh ekosistem di tengah kondisi yang keras. Buahnya, yang menyerupai kapsul besar, kaya akan vitamin C dan nutrisi lainnya, menjadikannya sebagai superfood. Setiap hari, orang dan hewan mengonsumsi buah baobab dan menggunakan daun serta kulitnya untuk pengobatan tradisional yang mengatasi berbagai penyakit. Sebuah pohon baobab dapat mendukung kesehatan dan kebutuhan hidrasi seluruh komunitas selama beberapa generasi.
Taman Nasional Serengeti adalah salah satu keajaiban alam paling luar biasa di bumi dan jantung dari alam liar Afrika. Dikenal di seluruh dunia karena menjadi tempat migrasi terbesar hewan di planet ini. Serengeti menawarkan pemandangan kehidupan dan perjuangan untuk bertahan hidup yang menakjubkan. Bayangkan padang sabana emas yang luas sejauh mata memandang, di mana lebih dari 1,5 juta wildebeest bergerak bersama dalam kawanan besar. Mereka bergabung dengan zebra dan gazelle, membentuk gelombang besar gerakan yang tampaknya sudah diatur oleh alam itu sendiri. Setiap tahun, populasi besar hewan ini memulai perjalanan sejauh hampir 500 hingga 600 mil, atau sekitar 800 hingga 1.000 kilometer, mencari tanah penggembalaan baru dan sumber air. Migrasi mereka bukan hanya perjalanan, tetapi perjuangan untuk bertahan hidup yang telah memikat para ilmuwan, fotografer, dan wisatawan selama beberapa generasi. Salah satu momen paling dramatis terjadi ketika kawanan ini mencapai Sungai Mara. Ribuan hewan berkumpul di tepi air. Naluri mereka mendorong mereka maju, sementara rasa takut menahan mereka. Ketegangan terasa sangat kuat, karena setiap detik penundaan bisa berakibat fatal. Di bawah permukaan sungai yang keruh bersembunyi buaya raksasa, menunggu diam-diam untuk momen yang tepat untuk menyerang. Dengan satu gigitan yang kuat, mereka dapat menjatuhkan seekor wildebeest dewasa. Selain migrasi, Serengeti terkenal dengan keberagaman satwa liar yang sangat banyak. Ini adalah tanah dari 5 besar: singa, macan tutul, gajah, badak, dan kerbau. Hewan-hewan yang mewakili kekuatan dan misteri Afrika. Namun, keajaiban Serengeti tidak berhenti di situ. Jerapah berjalan anggun melintasi padang rumput. Citah berlari cepat mengejar mangsanya, dan serigala liar mencari makan di kejauhan. Burung-burung berwarna-warni mengisi udara dengan nyanyian mereka. Ketika musim hujan tiba, padang rumput yang kering berubah menjadi hijau subur, dipenuhi dengan bunga-bunga kuning dan ungu yang berkilauan di bawah sinar matahari. Kontras yang kuat ini, antara hidup dan mati, kelimpahan dan bahaya, adalah apa yang mendefinisikan Serengeti. Ini adalah tanah yang agung dan abadi di mana setiap makhluk, tidak peduli seberapa kecil atau besar, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan yang rapuh. Serengeti tetap menjadi salah satu tempat liar terakhir di bumi. Pengingat tentang bagaimana alam bisa begitu indah dan sekaligus tidak kenal ampun. Zanzibar, sebuah kepulauan yang mempesona milik Tanzania, lebih dari sekadar tempat dengan pantai yang indah. Ini adalah perjalanan ke masa lalu, penuh dengan cerita, budaya, dan aroma yang telah membentuk identitasnya selama berabad-abad. Sering disebut Pulau Rempah, Zanzibar memperoleh nama ini karena perkebunan besar cengkeh, kayu manis, pala, dan kapulaga. Rempah-rempah ini pernah menjadikannya salah satu pusat perdagangan paling berharga di Samudra Hindia, menarik pedagang, penjelajah, dan wisatawan dari seluruh dunia berjalan melalui kebun rempahnya seperti memasuki museum hidup aroma. Udara dipenuhi dengan wangi kaya dari rempah kering dan bunga yang terbang di antara pohon kelapa dan desa tradisional di mana penduduk setempat masih memproses rempah-rempah secara manual. Selain kekayaan budayanya, Zanzibar adalah surga tropis yang keindahannya tampaknya berasal dari dunia lain. Pantainya, dengan pasir putih yang lembut dan air laut biru kehijauan yang jernih, terlihat seperti adegan dari mimpi. Ombak lembut membelai pantai sementara pohon kelapa bergoyang tertiup angin pantai yang hangat. Di bawah permukaan, laut yang jernih menyembunyikan terumbu karang yang penuh warna. Rumah bagi banyak spesies ikan dan kehidupan laut. Terumbu karang ini menciptakan kondisi ideal untuk menyelam dan snorkeling, memungkinkan pengunjung menjelajahi dunia bawah laut yang luar biasa indahnya. Di Cakrawala, perahu kayu tradisional yang disebut dhow meluncur perlahan melintasi air. Layar segitiga mereka bergerak anggun mengikuti arah angin. Pantai utara Nungwi dan Kendwa adalah yang paling terkenal. Dicintai karena lautnya yang tenang dan matahari terbenam yang menakjubkan yang melukis langit dengan warna emas dan merah muda. Tempat-tempat ini sempurna untuk berenang, bahkan ketika pasang surut berubah. Namun, daya tarik Zanzibar tidak hanya berhenti pada keajaiban alamnya. Pulau ini juga memiliki hubungan yang mendalam dengan akar Arab dan Muslimnya. Pengaruh ini paling terlihat di Stone Town,
Pusat sejarah pulau, di mana gang-gang sempit mengarah ke masjid-masjid kuno, istana-istana megah, dan pintu-pintu kayu yang terukir rumit. Suara panggilan sholat menggema di atas atap-atap rumah. Berpadu dengan energi kehidupan pasar rempah dan penjual kaki lima, Zanzibar adalah tempat di mana alam dan sejarah hidup berdampingan. Pulau ini menawarkan keharmonisan langka antara keindahan tropis dan warisan ribuan tahun pertukaran budaya. Mengunjungi Zanzibar adalah menyaksikan dunia di mana waktu seolah melambat, dan setiap sudut menyimpan cerita yang ditulis oleh laut, angin, dan orang-orang yang telah menjadi penghuni pulau ini selama berabad-abad. 13 fakta ini mengungkapkan kenyataan sehari-hari di Tanzania yang menantang segala hal yang kebanyakan orang ketahui tentang kehidupan di Afrika. Dari suku-suku yang hidup persis seperti nenek moyang mereka 10.000 tahun yang lalu, hingga danau yang mengubah hewan menjadi batu. Dari pejuang yang melompat untuk cinta, hingga pohon-pohon yang menjadi rumah bagi roh nenek moyang. Tanzania beroperasi menurut aturan yang tampaknya menentang logika. Namun, yang membuat fakta-fakta ini benar-benar mengagumkan bukan hanya keanehannya. Ini adalah pengingat bahwa ada cara yang benar-benar berbeda untuk merasakan kehidupan manusia. Sementara sebagian besar dunia telah distandarisasi dengan teknologi serupa, struktur sosial, dan rutinitas harian, Tanzania melestarikan cara hidup yang menawarkan pendekatan radikal terhadap waktu, hubungan, spiritualitas, dan bertahan hidup. Kenyataan sehari-hari bagi 71 juta orang Tanzania mencakup tantangan dan pengalaman yang sebagian besar dari kita sulit bayangkan, tetapi juga kebijaksanaan dan kekayaan budaya yang dunia modern sangat membutuhkan untuk dipahami. Dari hubungan berkelanjutan suku Hadza dengan alam, hingga integrasi spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari suku Maasai. Tanzania menawarkan pelajaran tentang adaptasi manusia dan keragaman budaya yang tetap relevan di dunia kita yang semakin terhubung. Fakta mana yang paling mengejutkan bagi Anda? Apakah Anda pernah mengalami hal serupa dalam kehidupan atau perjalanan Anda sendiri? Beritahu saya di kolom komentar apa aspek kehidupan sehari-hari di Tanzania yang ingin Anda pelajari lebih lanjut. Jangan lupa untuk berlangganan. Nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga yang terbaik untuk Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.